Spanish Grand Prix akan menjadi balapan pembuka triple header di F1 musim ini. Itu berarti kita juga sudah masuki musim Eropa, di mana untuk fans Asia ya asik lah pastinya untuk nggak begadang nonton F1 sampai setidaknya bulan Oktober atau September gitu, gue lupa ya. Nah, seperti biasa gue adain voting kalian mau gue bahas balapan tahun berapa, dan banyak dari kalian ingin gue bahas Spanish Grand Prix 1996. Nah, ada apa dengan Spanish Grand Prix 1996? Musim itu dikenal dengan dua hal, yaitu Williams yang kembali mendominasi F1 dengan lineup Damon Hill dan anak legend, ya sebenarnya dua-duanya anak legend juga sih, beserta fans Daniel Ricciardo nomor 1 yaitu Jacques Villeneuve. Dan hal yang kedua ialah Michael Schumacher yang mau menerima tantangan ke Ferrari dan mengembalikan masa kejayaan tim kuda poni ini. Nah, Spanish Grand Prix ini merupakan balapan ke-7 saat itu, dan Williams berhasil memenangkan 5 dari 6 balapan saat itu. Balapan di mana mereka nggak menang ialah di Monaco Grand Prix, di mana saat itu yang finish di podium merupakan pembalap tersisa di balapan itu. Ya, itu berarti cuman top 3 doang yang finish di balapan itu. Edan, eta teh. Edun. Nah, di qualifying seperti biasa Williams meraih 1-2 dengan Damon Hill pole position dan Jacques di posisi kedua, sementara Michael Schumacher berada di posisi ketiga. Nah, balapannya bakal berjalan di kondisi hujan, di mana visibilitas sebenarnya cukup buruk ya. Cuman kalau dulu mah regulasi F1 memang mendukung untuk balapan di kondisi ini. Kalau sekarang ya mendukung untuk refleks dikibarkan, tapi enggak lah, kemarin di Kanada aja walaupun kondisi sempat memburuk, mereka tetap jalan, yang dimana menyajikan balapan klasik lah kemarin tuh ya. Yowes lah, back to the topic. Saat start, Michael sebenarnya kehilangan beberapa posisi, turun ke posisi kelima karena masalah clutch. Di titik ini juga, Jacques Villeneuve berhasil memimpin balapan, disusul oleh Jean Alesi dan positor Damon Hill turun ke posisi ketiga. Nah, terdapat beberapa insiden juga di mana Giancarlo Fisichella kehilangan rear wing-nya, front wing-nya juga sedikit, dan Eddie Irvine juga DNF. Nah, kondisi basah ini juga membuat beberapa pembalap tuh sempat struggling, seperti melebar dan spin. Termasuk pole sitter kita Damon Hill yang sempat spin berapa kali, yang membuatnya turun banyak posisi juga. Sementara itu, Michael Schumacher yang sempat turun posisi saat start menggunakan skillnya di kondisi hujan untuk menyalip Jean Alesi itu ke posisi kedua. Nah, kalau udah kondisi hujan terus, kalau kita punya Michael Schumacher ya santai aja lah ya, dan biarkan dia melakukan magic-nya. Atau bisa nunggu DC juga melakukan dark magic-nya. Sabar atuh bang, itu kan masih 2 tahun lagi kejadiannya. Nah, balapan Damon Hill semakin memburuk ketika dia spin pada lap 12 dan menabrak tembok. DNF kedua kalinya secara berturut-turut Damon Hill. Di titik ini juga udah siap aja kena kritik Damon Hill. Kalau misalkan udah dikasih mobil kenceng, Nemesisnya lagi mencoba membangkitkan tim yang dalam puasa gelar, ujung-ujungnya gajur juga dan kalah sama rookie lagi ya kan. Amit-amit ya, kalau benar kejadian. Kalau misalnya benar kejadian pun bisa hilang harga diri media British ya kan. Tapi makin amsyong lagi untuk Williams ketika Michael Schumacher di lap berikutnya, lap 13, menyalip Jacques Villeneuve untuk pimpinan balapan. Gelo emang, belum ada 25% balapan aja udah banyak aksi-aksi dan dramanya ya kan. Inilah kesempatan emas Michael Schumacher untuk akhirnya meraih kemenangan pertama itu berseragam merah. Nah, untuk kedua kali secara berturut-turut, balapan ini menyajikan DNF party karena ya finish balapan ini cuma 6 pembalap cuy. Karena banyak pembalap lain tuh kalau nggak ngalamin masalah mobil, ya spin atau crash ya kan. Kalau sekarang kayaknya kalau ngeliat DNF karena masalah mobil tuh kayak udah main jarang nggak sih? Kayak average-nya ya 1-2 mobil per balapan lah yang DNF ya nggak sih? Kalau dulu mah belum balapan aja udah ada kasus masalah mobil kali ya. Tapi itulah ya kan, zaman sekarang reliabilitas sudah meningkat. Yang dimana bagus untuk tim-tim F1. Tapi kalau kita yang nonton ya cuma bisa berharap pada duel atau aksi-aksi yang seru. Yang dimana nggak bisa diharapkan di seluruh balapan juga sebenarnya. Oke lah, habis itu ya yowes, Michael Schumacher benar-benar mendominasi seluruh grid dan mampu memenangkan Spanish Grand Prix 1996 dengan jarak 45 detik dari Jean Alesi di posisi kedua dan Jacques Villeneuve di posisi ketiga. Kemenangan pertama Michael berseragam merah dan awal mula era Red Baron atau perjalanan Michael Schumacher dalam merajai F1 bersama Ferrari. Nah, bagi kalian yang sampai sekarang masih heran kenapa banyak orang yang mendewakan Michael Schumacher kalau kondisi balapan hujan, ya balapan ini adalah salah satu contoh skillnya di hujan. Di balapan ini juga lah dimana orang menyadari bahwa hanya menunggu waktu aja untuk Michael dan Ferrari berjaya di F1 nantinya. Dan walaupun waktunya nggak singkat,
Tapi lamanya itu yang bikin spesial ketika mereka akhirnya beneran berjaya. Jadi untuk para tifosi, sabar-sabar aja lah kalian nunggu Ferrari kembali berjaya. Karena nanti semakin lama kalian sabar menunggu, bakal lebih manis lagi hasil nanti kalau beneran berjaya. Nah, menurut lu siapa nanti nih yang akan membawa Ferrari kembali berjaya, Bang? Entahlah ya. Gua rasa sih nunggu Max Verstappen ke Ferrari aja lah. Jangan so iya deh. Ya. Oke lah, sekian video kali ini. Sedikit singkat, tapi ya wes lah ya, tak apa. Gimana menurut kalian? Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasi, agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gue. Siap-siap guys, triple header ya guys ya, 3 balapan turut-turut. Dan balapan juga nggak terlalu malam ya. Asik lah ya untuk kita para Asia, seperti yang gue bilang di awal video. Yowes, seperti biasa, sudah lelah dan video ini akan ditutup oleh I'm Emma Watson. Thank you for watching.